Berawal dari langkah para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Skarukon, Trikorodharmo, Jong Sumatranenbon, Jong Batabon, Jong Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan. Antara lain, Jong Islametenbon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarokon mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota-anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri dan semua yang hadir di tempat ini, saya atas nama Panitia Kongres Pemuda Pertama mengucapkan selamat datang kepada Anda semuanya. Anda adalah sebagai pejuang-pejuang yang mempunyai tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air Indonesia. Anda semua telah memperlihatkan tujuan ingin membuat negara kita merdeka. Kongres Pemuda Pertama ini merupakan tonggak sejarah bagi kita pemuda-pemudi untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Dengan ini saya akhiri pidato ini. Saya Muhammad Tabrani dari perwakilan Jong Java mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga dengan kongres ini kita dapat meraih kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Rekan-rekan semuanya, apa yang dikatakan Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Bangsa ini benar, kita semua harus merdeka, bebas dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Bapak Tabrani. Terima kasih saudara-saudari semuanya. Tujuan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali, Bu. Yang sekarang kita butuhkan adalah sebuah organisasi yang bisa menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Tidak seperti itu. Beta punya usul Pak Ketua. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersatu membangun bangsa Indonesia? Karena kalau misalnya pemerintah daerah itu mandiri dan tidak berkembang, itu akan menjadi masalah bagi bangsa Indonesia. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda tidak tercapai. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi.
sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir. Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyerukan persatuan sebagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Usai kongres, para panitia inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudari, pada kesempatan kali ini nampaknya kita belum mendapatkan suatu keputusan. Kita sudah menghasilkan suatu keputusan, hanya saja belum diterima perwakilannya lainnya. Benar, yang dibutuhkan sekarang adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus membentuk beberapa sampai mereka pulang terlebih dahulu. Waktu tidaklah penting. Yang penting adalah masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin pasti bisa terlaksana. Untuk saat ini, aset bahasa itu sangatlah penting karena tidak mungkin kita meninggalkan aset bahasa tersebut. Betul sekali, Bu. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika ingin tujuan kita tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini pada Kongres Pemuda kedua nanti. Benar rekan semuanya. Sebaiknya kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kita akan lanjutkan kongres kali ini kedua nanti di gedung KJB. Kita sudah buat keputusan bersama. Mari kita siapkan kongres pemuda yang kedua di gedung KJB nanti. Saya tutup rapat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan untuk menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kehangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Pada rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara, perkenalkan, nama saya adalah Sugondo Joyo Puspito. Saya adalah Ketua PPPI. Pada kesempatan kali ini, saya merasa bahagia atas kedatangan saudara-saudara semua di tempat ini. Tidak tahu bahwa pada Kongres Pemuda 1, kita belum mendapatkan kesepakatan apapun. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, saya berharap kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita itu dijajah sudah lama dan penjajahan ini sangat menyengsarakan kita semua. Untuk itu, kita harus punya modal yaitu persatuan. Terima kasih perwakilan dari Jong Minahasa.
Jong Batak, Islami Tembon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Betawi, Jong Sulawesi, dan Jong Java. Marilah kita sukseskan kongres kedua ini supaya bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi terciptanya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Jong Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami dari Jong Batak juga setuju. Baiklah, dengan demikian kita sudah mendapat kesepakatan. Saudara-saudara, memang inilah modal utama yang harus kita miliki, yaitu persatuan dan kesatuan. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muhammad Yamin, didengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Saya memperkenalkan sahabat saya. Beliau adalah pencipta lagu yang sangat luar biasa untuk didengarkan. Beliau adalah Wage Rudolf Supratman. Perkenalkan, nama saya Wage Rudolf Supratman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan lagu Indonesia Raya. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disepakati oleh pemuda dan pemudi dari Jong Java, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islami Tembon, Jong Ambon, Sekalokon, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, dan Betawi memutuskan kami, putra dan putri ini, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil rapat kali ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan-perkumpulan di Indonesia Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami,
putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan.